Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Tolong hari ini jadwalnya siapa yang menyiapkan untuk pagi hari? Oke, Mbak Sri silahkan maju ke depan ya. Di tempat duduk siap, gerak kepada guru hormat, gerak. Selamat pagi Bu Guru. Pagi. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Tadi kita sudah senam pagi dan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Nah sekarang di kelas ini kita menyanyi lagu Garuda Pancasila, nggih. Siap? 1, 2, 3, mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih untuk semuanya. Nah anak-anak, hari ini apakah ada yang tidak masuk? Tidak. Masuk semua? Masuk. Alhamdulillah, berarti anak-anak diberikan oleh Allah kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan sekolah pada pagi hari ini, nggih. Kita harus banyak-banyak bersyukur, mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nggih. Sebelum kita memulai pelajaran, silahkan anak-anak melaksanakan kegiatan literasi membaca terlebih dahulu, nggih. Buku ceritanya dikeluarkan, silahkan membaca selama 15 menit terlebih dahulu. Anak-anak, waktu membaca literasinya sudah selesai. Silahkan buku ceritanya dimasukkan ke laci dan anak-anak menyiapkan alat tulisnya. Oke? Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai mesin cerdas versus mesin non cerdas. Nah, anak-anak, ibu ingin bertanya, pada saat kemarin kita sudah mempelajari tentang apa ya? Komputasional. Ya, pembelajaran komputasional. Nah, hari ini kita akan mempelajari konsep kecerdasan artifisial, yaitu tentang mesin cerdas versus mesin non cerdas. Anak-anak, ibu ingin bertanya ya. Gambar apakah ini? HP. Anak-anak pernah memegangnya? Benar. Pernah menggunakannya? Benar. Nah, ibu ingin bertanya, di dalam HP itu ada apa saja? YouTube, WhatsApp, terus Facebook, terus permainan. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh mesin cerdas. Nah, selain
suaranya. Nah, kalau di HP yang anak-anak punyai, selain bisa mendengarkan suara yang ditelepon, kita juga bisa mengakses YouTube, Cam, WA, dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang ini semua. Ini berhubungan dengan mesin cerdas versus mesin non cerdas, ya. Tujuan kita mempelajari materi ini adalah agar anak-anak bisa mengerti dan memahami perbedaan mesin cerdas dan mesin non cerdas. Dan anak-anak bisa memberikan contoh mesin cerdas dan mesin non cerdas di sekitar kita. Apakah anak-anak siap? Ya. Nah, yuk satu kali tepuk semangat. Oke, good job. Anak-anak, perhatikan video pembelajaran berikut ini. Kenapa ada mesin yang ciri-ciri mesin yang cerdas memang melakukan tugas sesuai perintah, tidak bisa berpikir atau mengambil keputusan, tidak dapat belajar dan berenang, cara kerjanya selalu sama, tidak bisa beradaptasi. Kesimpulan: perbedaan utama antara mesin cerdas dan mesin non cerdas terletak pada kemampuan titik berpikir dan belajar. Mesin cerdas bisa bertindak layaknya manusia dalam memahami, merespons, dan beradaptasi. Sementara itu, mesin non cerdas hanya menjalankan perintah tanpa pemahaman atau penyesuaian. Itulah tadi penjelasan tentang mesin cerdas dan non cerdas beserta perbedaannya. Nah, kita sudah menonton video pembelajaran tentang mesin cerdas dan mesin non cerdas. Jadi ya anak-anak, mesin cerdas itu mesin yang bagaimana ya? Yang dia bisa belajar, contohnya YouTube. Anak-anak pernah mengakses YouTube di rumah? Siapa saja, Cuk? Nah, coba Ibu minta Dila. Dila pernah mencari video di YouTube? Nah, misal ya, Dila ngetik mau menonton film Upin Ipin. Apakah yang keluar hanya satu, anak-anak? Tidak. Apakah ada beberapa, banyak, bahkan yang lain-lain juga ikut muncul? Ya. Nah, coba Ibu tanya Alfi. Coba kalau Alfi menonton televisi, apabila Alfi klik remote, apakah yang muncul juga banyak channel? Banyak. Misalnya ya, Alfi mencet nomor 1 kan misalnya channel TV Bar. Nah, apakah ketika Alfi mencet nomor channel itu yang keluar banyak video, apa hanya ada satu program? Nah, itu adalah salah satu perbedaan dari mesin cerdas dan mesin non cerdas. Kalau mesin cerdas, si mesin itu belajar dari pengalaman. Misal, Alfisa, Pia, Pica, Zaki pernah mencari di Google, saya mau melihat gambar kelinci. Nah, di esok hari nanti gambar itu akan muncul tanpa kalian minta. Dan apabila kalian meminta, misal gambar kucing, pasti yang muncul itu berbagai jenis kucing dan dari berbagai warna, ras, bentuk dan sebagainya yang berjenis kucing. Iya atau tidak? Iya. Nah, itu adalah salah satu ciri mesin cerdas dan non cerdas. Kalau mesin cerdas itu dia bisa mengembangkan dan belajar dari pengalaman, tapi kalau mesin non cerdas dia hanya patuh atau manut dari instruksi kita. Contoh, anak-anak mau membuat jus, kan anak-anak harus memberikan instruksi nih. Buahnya dipotong-potong dulu, dimasukkan, diberikan air sedikit atau es. Nanti setelah itu anak
tombol, mau yang kecepatan 1, 2, atau 3, sesuai keinginan anak-anak kelembutannya. Kan terserah anak-anak yang mengoperasikan. Tapi kalau mesin cerdas, dia bisa berkembang. Sesering kalian menggunakannya, semakin kalian menggunakan mesin-mesin itu, dia semakin banyak pembelajaran dari pengalaman-pengalamannya. Nah, mesin cerdas versus mesin non cerdas. Coba Ibu minta dibacakan. Nada mesin cerdas. Mesin yang bisa berpikir dengan bantuan kecerdasan buatan. Iya, atau AI. Terus Mampu belajar dari kata, mengenali pola, mengambil keputusan. Contohnya ada apa saja? Google Maps, robot penyapu debu, dan smartphone, telepon pintar kalian yang kalian punya di rumah. Nah, mesin non cerdas, Ibu minta bantuan Tica untuk membacakan. Mesin yang cerdas, mesin yang hanya bekerja sesuai perintah yang sudah ditetapkan manusia, tidak dapat belajar atau menyesuaikan diri. Contoh, setrika, kipas angin, mesin tik, jam dinding. Oke, terima kasih tepuk tangan. Nah, perbedaan mesin cerdas vs non cerdas dari aspek berupa cara kerja, kemampuan, dan contohnya ya. Mesin non cerdas, cara kerjanya bagaimana? Sesuai perintah dari manusia. Kemampuannya tidak bisa mengambil keputusan sendiri, harus sesuai arahan kita. Contohnya blender, kipas angin, kalkulator, remote, dan sebagainya. Nah, kalau mesin cerdas, cara kerjanya dia bisa belajar dan menyesuaikan diri, bisa menganalisis dan memberi solusi. Contohnya dalam kehidupan kita seperti telepon pintar kalian, terus mesin penyapu debu. Kita dalam dunia modern ini ternyata sudah sangat berkembang ya anak-anak, seperti mesin pembersih rumah. Itu juga sudah ada mesin cerdas pembersih rumah. Jadi si mesin itu hanya kita hidupkan, nanti dia bisa keliling-keliling membersihkan rumah. Bu Guru, apakah dia bisa menabrak? Tidak, karena dia sudah dilengkapi sensor sehingga kalau ada benda di depannya, dia otomatis bisa menyingkir. Hebat ya. Nah, selanjutnya siapa yang mau bacakan manfaat dan tantangan mesin cerdas? Cung. Ya, silakan baca. Manfaat mesin cerdas. Manfaat mesin cerdas, membantu pekerjaan sehari-hari, menghemat waktu dan tenaga, membantu di bidang transportasi, kesehatan, pendidikan. Nah, anak-anak, ternyata manfaat mesin cerdas itu banyak sekali ya. Dari membantu pekerjaan kita sehari-hari agar lebih mudah dan cepat selesai, menghemat waktu dan tenaga, membantu di berbagai bidang untuk dunia modern ini. Salah satunya di bidang transportasi, kesehatan, pendidikan. Contoh ya, di dunia pendidikan kalian tahu ruang guru? Ya. Nah, di ruang guru itu banyak sekali soal-soal yang kalian bisa akses untuk latihan belajar di rumah. Jadi misal Ibu memberikan materi, ya. Nah, kalian menemukan suatu pertanyaan yang tidak ada di buku atau yang belum Ibu sampaikan. Kalian bisa akses mesin-mesin cerdas ini untuk membantu kalian mendapatkan pengetahuan baru, Tapi tetap dalam menggunakan ini harus dengan pengawasan orang tua, aja sekarang dewek, Jangan terserah kalian sendiri. Kalian menggunakan mesin-mesin ini harus didampingi oleh ayah, ibu, atau orang lain, kakek, nenek, paman, bibi, agar pada saat kalian menggunakan kecerdasan buatan di telepon itu, kalian bisa terarah dan tidak akan mengarah pada hal-hal yang kurang baik. Karena apa? Anak-anak di usia seperti kalian ini kadang ketika akses YouTube pun harus tetap didampingi. Misal, karena apa? Ketika anak-anak misalnya mau
Kancil. Nanti yang keluar kan ada si Kancil, ada Upin Ipin, ada Doraemon. Jadi kalian harus tetap dalam pantauan orang tua, sekarang kiambak, nggih. Nah, di sini ada beberapa contoh dari mesin cerdas. Ini adalah robot penyapu debu. Nah, robot ini bisa jalan-jalan sendiri anak-anak, yang penting kalian hidupkan mesinnya. Jadi kalian tidak perlu capek-capek, nanti rumah selalu bersih, ya. Nah, yang ini apa ya? Iya, HP. Kalian sudah punya dan pernah menjalankannya. Yang ini apa? Kita pernah menggunakan pada saat latihan pramuka Garuda, ya? Iya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari mesin cerdas, ya. Nah, ada juga beberapa contoh dari mesin non cerdas. Ini apa? Apakah anak-anak pernah melihatnya? Iya, Magicom. Anak-anak, Magicom ini adalah salah satu contoh mesin non cerdas. Kenapa? Karena dia bekerja sesuai arahan atau instruksi kalian atau ibu kalian. Nah, ketika kalian kok hanya masak, hanya menaruh beras saja di sini, apakah matang? Iya, kan ininya harus diklik-klik. Nah, nanti jadilah nasi sehingga kalian bisa makan, nggih. Kalau kok hanya ditaruh terus kalian meninggalkan Magicom itu tanpa menyentuh mesin tombol cooknya, nanti tetap utuh menjadi beras saja, tidak jadi nasi. Nah, salah satu lainnya yaitu ada kipas angin. Kipas angin juga harus sesuai instruksi kalian. Kabelnya dicolokkan, terus kalian mau tombol 1 kecepatannya, apa tombol dua, kan terserah kalian. Dia tidak bisa berpikir sendiri atau mengembangkan pikirannya sendiri. Sampai ini ada yang ditanyakan? Oke. Sekarang kita akan belajar kelompok, nih. Anak-anak akan ibu berikan ke dalam kelompok untuk berdiskusi. Apakah anak-anak siap? Hitung ya. Kita akan membagi menjadi 2 kelompok. Oke. Jadi anak-anak hitung 1 dan 2. Yuk, dari sini. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oke. Yang 1 gabung dengan 1, yang 2 gabung dengan 2. Oke, siap? Oke, silakan. Halo. Halo. Hai. Apakah anak-anak sudah berkumpul dalam kelompok masing-masing? Kelompok satunya mana? Oke. Kelompok 2-nya? Sip. Ibu bagikan tugas kelompok terlebih dahulu ya. Ya. Nanti anak-anak berdiskusi tentang LKPD ini. Nah, setelah selesai anak-anak nanti maju untuk menyampaikan hasil diskusinya ke depan. Setuju? Ibu ingin bertanya, ini kerja kelompoknya berdiskusinya mau berapa menit? 20. Selesai? Janji ya? Oke. Nama anggota kelompoknya ditulis. Kelompok 2 ada kesulitan? Oke. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? Oke, coba mana suaramu? Mana senyumanmu? Mana semangatmu? Tepuk Banyumas.
Dila. Oke anak-anak, kita perhatikan dan dengarkan hasil diskusi dari kelompok 1. Iya. Nama anggota Dila, Ica, Nahda, Kia. 1. Apa kelebihan mesin cerdas? Dapat meningkatkan efisiensi dan menghemat waktu. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih. Anak-anak, apakah sudah mengerti dan memahami materi ini? Coba, mesin yang cerdas itu mesin yang bagaimana ya? Mesin yang iya, tidak berkembang. Jadi hanya harus sesuai perintah kita saja. Sedangkan mesin cerdas itu mesin yang bagaimana? Ya dapat berkembang. Bagus. Contoh mesin non cerdas itu apa saja? Kalkulator, terus telepon rumah, terus Magicom, good. Terus kalau mesin cerdas itu apa saja contohnya? Handphone, tablet. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Nah anak-anak, ibu bagikan soal untuk anak-anak kerjakan secara mandiri. Tidak usah kelompokan, ini nanti dijawab sendiri-sendiri. Silahkan anak-anak kembali ke tempat duduknya masing-masing. Siap? Anak-anak siap? Ini ada 5 soal. Dikerjakan dalam 10 menit ya. Jangan lupa tulis namanya, ya. Anak-anak sudah menerima soal semuanya? Silahkan bisa dikerjakan mulai dari sekarang. Kalau ada yang bingung tentang pertanyaannya, anak-anak langsung tanyakan ke Bu Guru, nggih, jangan malu-malu. Apakah sudah selesai? Ibu minta bantuannya Nuha untuk mengumpulkan pekerjaan teman-temannya ya. Terima kasih Mbak Nuha. Anak-anak, terima kasih sudah mengerjakan soal dengan tepat waktu dan dengan baik, ya.
jawabannya sendiri, nggih. Nah, kalau mesin non cerdas itu mesin bagaimana ya anak-anak ya? Tidak dapat berkembang. Iya, mesin yang tidak dapat berkembang. Tidak dapat berkembang. Ini dapat berkembang. Berkembang dari contoh mesin cerdas, Cung, sebutkan. Handphone, terus HP, laptop. Mesin non cerdas apa saja ya? Telepon rumah. Oke. Ya, rumah. Blender. Magicom. Kalkulator bagus. Nah, ini adalah contoh-contoh dari mesin cerdas dan mesin non cerdas. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke. Bagaimana perasaan anak-anak hari ini? Alhamdulillah ya. Anak-anak, pembelajaran